البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 71. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, masih terkait dengan apa ini? Kasih sayang kepada anak. Fa'alal mu'min ayyaquma ala ahli baitihi bid-da'wati ilal khair. Maka wajib atas seorang mukmin untuk mengurusi keluarganya. Qama ala, yaitu mengurusi, memimpin. Qawwamuna 'alan nisa, yaitu apa? Sebagai pemimpin yang menegakkan, yang mengurusi terhadap para wanita. Bid-da'wati ilal khair, dengan mendakwahi mereka kepada kebaikan. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Min zaujatin wa aulad, siapa ahli baitnya, yaitu istri dan anak-anak. Wa ghairihim, dan yang selain mereka yang di bawah tanggungan nafkah dia. Wa yang sahuhum, ini maktuf kepada yaquma zahirnya berarti. Wa yang sahahum jami'a, menasihati mereka semua. Wa yuhadzirahum min ma'asillah, memperingatkan mereka dari maksiat-maksiat kepada Allah. Wa yahussahum 'ala shalah, mendorong mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk sholat. Jangan malah dibiarkan sibuk, istilahnya itu mungkin ikut geng-geng di mana, atau sibuk trek-trekan. Kalau Malaysia bilang rempet-rempet, itu menghabiskan bensin, menghabiskan waktu dan sebagainya. Tahu-tahu masuk rumah sakit, ada yang mati lagi, mati muda. Kalau mati muda berjihad di Palestina mungkin lah ya, masih ada kebanggaan. Ini mati karena apa? Karena habis jadi Superman. Biasa dikatakan Superman di sana, karena badan sampai bungkuk-bungkuk kan. Tersia-sia dalam keadaan tidak sholat. Na'udzubillah. Kalau bersemangat pakai motor pergi sholat itu bagus, tapi masalahnya banyak yang tidak seperti itu peristiwanya. Atau sibuk mabuk-mabukan, atau sibuk judi, remi, apa aja itu. Ini tentunya merugikan mereka. Wal muhafazati 'alaiha fi awqatiha, menjaga sholat-sholatnya pada waktu-waktunya. Wa yahussahum 'ala kulli ma aujaballah, dan mendorong mereka untuk melakukan semua yang Allah wajibkan. Perkara-perkara yang memang dibebankan kepada mereka, maka didorong untuk menjalankan itu. Jangan hanya sekedar pemuda harapan pemudi. Ingat, pemuda harapan bangsa, harusnya pemuda harapan umat, jadi pahlawan bagi agama ini. Bukan malah menyia-nyiakan potensi. Orang-orang kafir saja pemudanya dibuat untuk jadi para mubasyirin. Mubasyirin itu apa? Juru-juru dakwah kristenisasi itu. Demikian pula yang Buddha, demikian pula yang Hindu, demikian pula yang Yahudi. Demikian pula kader-kader pemuda komunis. Nah, sementara pemuda muslimnya banyak yang lalai, banyak yang terlena dengan kekayaan seperti yang sering di Saudi dan di Dubai dan lain-lain itu, na'udzubillah. Atau yang di Yaman malah sibuk fly dengan kotnya itu, dengan daun yang menghilangkan akal itu. Sehingga banyak kewajiban yang tidak dilaksanakan. Wa yanhahum amma harramallahu alaihim, dan melarang mereka dari perkara yang Allah haramkan pada mereka. Hanya saja yang jadi masalah ketika anak di sekolah, orang tua tidak mampu melihat. Namanya di sekolah, dan seringkali guru-guru sekolah juga sibuk untuk menyampaikan materi, mengurusi itu. Terkadang tidak tahu adanya hubungan-hubungan yang buruk antar lelaki atau lelaki dengan perempuan.
Mungkin yang ini merayu yang itu dengan bahasa yang membuai dan sebagainya waktu libur atau waktu di kamar mandi atau apa, atau waktu di kantin-kantin itu. Guru tidak tahu, orang tua juga tidak tahu. Ini bahaya pergaulan di luar rumah dalam keadaan tidak diawasi. Akhirnya ada di beberapa tempat itu, pulang-pulang tahu-tahu apa? Perut sudah besar si anak gadisnya itu, bukan gadis berarti ya. Nah, laki-lakinya juga apa? Rusak karena tahu-tahu sudah kecanduan ganja, karena ternyata apa? Beberapa kartel-kartel ganja mereka datang ke sekolah memberikan apa itu gula-gula ya, manisan ke anak-anak, ternyata sudah diisi dengan ganja. Akhirnya anak-anak jadi ketagihan. Jadi akhirnya perlu duit yang banyak, akhirnya mencuri karena sudah terlanjur ketagihan. Ketagihan istilahnya kah? Atau apa itu? Kecanduan, ya kecanduan. Orang tua tidak tahu, tahu-tahu anak rusak setelah di sekolah tanpa pengawasan. Sekolah memang untuk mungkin apa? Untuk mengisi, membekali akal barangkali. Tetapi pembekalan akhlak, pembekalan tauhid, pembekalan rasa takut pada Allah, entah nomor berapa kita tidak tahu. Kita tahu dalam satu pekan mungkin apa? Pelajaran banyak sekali, tapi pelajaran agama berapa? Mungkin hanya sekali dalam satu pekan mungkin. Bagaimana menyeimbangkan dunia dengan akhirat, sama sekali tidak seimbang. Itu pun kalau ajaran agamanya betul-betul menekankan pada yang benar-benar, yang ajaran yang benar. Kemudian dikatakan di sini wa yuhadzirahum minal ghibati wan namimah, dan memperingatkan mereka dari ghibah dan namimah, bukan malah mempergunakan anaknya untuk menggibahi gurunya, tidak nasihat secara langsung tapi menjadikan para murid lari dari gurunya tanpa kebenaran dan sebagainya, atau menjadi batu api. Namimah yaitu mengadu domba antara ini dengan itu dan seterusnya. Wa min idza'i ba'dihim li ba'd, dan juga menyakiti satu sama lain, terutama yang di asrama-asrama. Kadang apa yang senior menyakiti junior, apa istilahnya itu ya? Membuli juniornya, dan itu banyak di asrama-asrama terjadi. Disuruh cium kaki, disuruh mencium sepatu, disuruh mencuci sepatu, atau kadang apa dipukuli kalau tidak mau masak, kalau tidak mau membelikan ini dan itu. Bahkan apa di sebagian pondok-pondok Ahlus Sunnah, sebagian murid ada yang seperti itu. Baik, mungkin guru tidak tahu, ustadznya tidak tahu. Karena apa? Ya namanya ustadz tidak mengawasi terus-menerus. Nah, makanya ini adalah kewajiban orang tua untuk senantiasa memperingatkan anaknya jangan sampai seperti itu. Nah, pihak guru juga menasihatkan di dalam daras-darasnya dan seterusnya itu. Wa min idza'il jiran, dan dari mengganggu tetangga, jangan sampai karena apa? Lempar-lempar batu, tahu-tahu kena kaca tetangga atau kena genting tetangga, atau mungkin apa? Lumpur-lumpur masuk ke rumah tetangga, karena namanya anak-anak, kita tahu anak-anak memang suka bermain, tapi diingatkan jangan sampai menimbulkan gangguan kepada tetangga. Jangan juga apa jemuran tetangga hilang juga, kasihan. Dan itu banyak, bahkan apa bukan hanya di sini, di Yaman pun namanya orang beribu-ribu, ada aja yang jenisnya macam itu. Ada yang jadi kolektor sepatu, ada yang jadi kolektor baju, susah payah kita cuci, kita jemur, tahu-tahu ini yang mencuri angin kah orang? Enggak tahu. Ya, jangan nyalahkan angin. Biasanya yang mencuri ya orang lain. Alasannya apa? Ini meminjam, tapi meminjam tak pernah kembali. Dan itu zalim tentunya. Padahal masing-masing bertetangga. Wa man takhallafa ar-rijalu anis sholati fil jamaah. Wa min takhallufir rijali anis sholati fil jamaah. Dan juga memperingatkan jangan sampai para lelaki tertinggal dari sholat jamaah. Dan itu sering terjadi. Namanya anak-anak baru diperbaiki, baru masa-masa jauh dari orang tua, malah sering tidur sembunyi di asrama di bagian mana. Sehingga pengawas harus selalu memeriksa siapa yang tertinggal dari sholat jamaah. Diingatkan, datang ke pondok bukan untuk lari dari orang tua, tapi untuk dididik lebih baik menjadi generasi-generasi penolong agama Allah Ta'ala. Bukan sekedar pindah apa itu, kamar tidur, bukan.
Ila ghairi hada, sampai yang selain masalah ini. Amalan bihadhil ayatil karimah, demi mengamalkan ayat yang mulia ini. Wahia qauluhu subhanah, yaitu firman Allah subhanah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang lelaki dan para mukminat, sebagian dari mereka adalah wali, yaitu pelindung, penolong, saling mencintai bukan berarti kirim-kirim surat WhatsApp, bukan itu. Kita tahu al-auliya dari wilayah, yaitu apa? An-nusrah wal mahabbah wal qurbah, saling mencintai, tapi cinta yang betul tentunya. Kalau emang pengen melamar, lamar langsung ke walinya. Oh iya. Istilahnya apa ya? Berani, bukan main di belakang. Oh, tapi orang tua dia macam gangster. Nah, kalau beranilah, kenapa takut? Oh iya, kita muslim tidak perlu takut kecuali pada Allah. Kalaupun ditolak tidak akan dipukuli, akan ditolak baik-baik insya Allah. Nah, tak perlu takut, jangan malah main di belakang, buat janji di belakang, di balik pintu, entah siapa yang jadi saksi, naudzubillah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Al-ayah. Wa amalan biqaulihi subhanah, dan demi mengamalkan, amalan ini mansub apa ini? Maf'ul li ajlih ya, yaitu demi mengamalkan firman Allah subhanah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dijelaskan oleh para ulama, dan ini yang dirajihkan oleh jumhur usuliyin, syariat furu'us syariah itu juga berlaku pada orang-orang kafir. Semuanya wajib menjalankan ini. Tetapi karena yang mampu menjalankan hanya orang mukmin, maka orang mukmin yang dipanggil. Karena mereka yang layak diharapkan untuk menaati Allah. Tapi orang kafir sendiri kalau tidak menjalankan ini berdosa, yaitu melindungi keluarga dari neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Wa biqaulillahi jalla wa ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan demi mengamalkan firman Allah jalla wa ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk sholat, dan sungguh-sungguh hendaknya engkau bersabar. Bersabarlah dengan kesungguhan kepada sholat tadi. Bukan wasbir, tapi wastabir. Wazan istaf'il, ini lil mubalaghah. Sungguh-sungguh bersabar. Perintah kepada siapa? Ini wa'mur, fa'ilnya tentunya huwa, anta, yaitu kembali ke Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang dirajihkan oleh jumhur usuliyin, perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Karena memang beliau sebagai pemimpin umat, makanya beliau yang dipanggil. Tapi ini untuk semua tentunya, kecuali ada dalil khusus. Wa biqaulihi subhanahu an nabiyhi wa rasulihi Ismail alaihi salatu wassalam, dan demi mengamalkan firman Allah subhanahu kepada nabinya dan rasulnya Ismail alaihi salatu wassalam. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah, udhkur yaitu ingat, atau udhkur yaitu sebutlah, mengingat dengan jantung kita, menyebut dengan lisan kita. Di dalam kitab suci, siapa yang harus diingat di sini? Yaitu Ismail. Kenapa dia diingat dan disebut-sebut? Karena sesungguhnya dia adalah orang yang jujur di dalam janjinya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata para mufassirin, maksudnya yang mana? Kembali kepada cerita ketika Ismail masih kecil. Waktu kecil pun memang dia sudah terbiasa jujur, bukan terbiasa dusta. Yaitu apa? Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati insyaallah saya termasuk orang yang bersabar. Dan ternyata memang bersabar. Berarti memang Ismail itu menunaikan janjinya. Maka disebut-sebut dan dipuji-puji. Memang dia adalah seperti itu. Dan dia itu adalah Rasul dan Nabi.
Nabi ma'ruf mendapatkan wahyu, mengikuti apa? Syariat Nabi Ibrahim. Kalau Rasul diutuskan kepada kaum pembangkang. Pembangkang yang mana? Kaum yang menentang. Boleh jadi adalah orang-orang Jurhum yang belum masuk Islam, atau orang-orang Khuza'ah di masa itu, di masa setelah beliau besar dan sebagainya, boleh jadi. Alal khilaf tentang apa perbedaan Rasul dengan Nabi. Yang rajih pendapat jumhur disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat, yaitu Rasul itu membawa syariat yang baru dan dikirimkan kepada kaum yang membangkang. Kemudian disebutkan di sini, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia senantiasa diridhoi di sisi Rabbnya, mendapatkan ridho dari Allah. Sekarang masalahnya, masalah sholat, betul, ini adalah apa? Ini adalah fardu ain. Kalau masalah zakat, kenapa keluarganya disuruh zakat? Kan itu tanggung jawab kepala keluarga. Ya memang secara umum begitu, tetapi ini pelajaran, pendidikan. Nanti boleh jadi apa? Anak-anaknya sudah besar, sudah punya harta sendiri, ya, anaknya yang mengeluarkan zakat. Istilahnya ini sebagai bentuk pendidikan. Adapun zakat fitri memang itu tanggung jawab kepala keluarga. Tapi ini dalam bentuk pendidikan, mendidik anaknya, ada perintah begini-begini. Adapun syarat dan perinciannya dibahas tatkala kesempatan yang lain, misalkan kata si ayah kepada anaknya, fa anta ya Abdullah alaika ahlu, maka engkau wahai Abdullah, engkau harus mengurusi keluargamu. Alaika ahluk, ada dua kemungkinan. Alaika di sini isim fi'il amr, yaitu ilzam ahlak, atau boleh jadi ini sesuai dengan babnya. Alaika jar majrur, ada yang terhapus, yaitu yajibu alaika. Yajibu alaika ahluk, keluargamu adalah kewajiban atas dirimu. Jahidhum fillah, perangi mereka. Perangi bukan apa? Pakai pisau atau pakai gagang sapu pukuli mereka, bukan itu. Tetapi berjihad di jalan Allah untuk mendidik mereka, menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka menjadi bagian setan, masuk dalam neraka sa'ir, naudzubillah. Sementara jelas kita dan keluarga kita memiliki hawa nafsu, memiliki qarin, banyak lagi setan-setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia yang berusaha untuk menyesatkan kita dan keluarga kita. Sangat memerlukan mujahadah untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Bil hikmati wal kalami thayyib, dengan hikmah, meletakkan semua pada tempatnya, tahu ini saatnya dibicarakan, tahu oh ini nanti dulu untuk dibicarakan, ada tahapannya. Dan dengan ucapan yang baik, wasyiddati tarah, dengan kekerasan pada suatu ketika. Tayyib, anak nggak balik-balik, main dari pagi sampai maghrib misalkan, mungkin apa? Terkadang perlu pakai gagang sapu juga kita. Misalkan sebelumnya sudah dinasehati. Tayyib. Warakha'i taratan ukhra, dan dengan kelembutan pada kali yang lain, diingatkan akan akhirat, diingatkan yang mati itu bukan hanya orang yang sudah tua, kadang anak kecil pun bisa mati. Bagaimana engkau menghadap Allah? Ya kalau ayahmu mampu melindungi, kalau ayahmu tidak mampu, bagaimana engkau akan menghadapi ini semua? Misalkan dinasihati, ditakut-takuti dan sebagainya. Malam yang fa'fihillin, orang yang mana kelembutan tidak bermanfaat pada dirinya. Intinya apa? Lihat, suatu ketika perlu ini, suatu ketika perlu yang itu. Wal kalamu thayyib, tatkala tidak bermanfaat untuknya, ucapan yang lembut dan perkataan yang baik, yantaqilu ma'ahu ilal quwwah, maka akan berpindah bersamanya kepada kekuatan. Terkadang anak boleh dinasihati dengan Quran, terkadang apa? Perlu dinasihati dengan banan, yaitu dengan jari, yaitu dipukul misalkan. Baik. Wa ta'dib, pendidikan. Istilah orang Arab, ta'dib berarti apa? Pendidikan yang keras, itu ta'dib. Untuk kebiasaan orang Arab, orang Yaman dan Saudi, ta'dib itu pendidikan yang keras. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik.
billati, allati ini untuk muannas kembalinya kemana? At-tariqah, bit-tariqatil lati hiya ahsan, dengan metode atau cara yang terbaik. Bukan sekedar lebih baik. Kalau lebih baik ini memerlukan apa? Memerlukan min, ahsan min apa? Tapi tatkala min dan setelahnya dihapus berarti maknanya adalah yang terbaik dengan cara yang terbaik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Ada cara-cara yang lain. Terutama kalau waliul amr boleh memakai kekerasan terhadap ahli kitab. Kalau kita perlu lihat beberapa aspek sesuai atau tidak. Baik. Pertanyaannya adalah ayat ini bicara tentang ahli kitab. Lalu kenapa tahu-tahu ini masuk ke dalam cara mendidik anak atau cara mendidik istri dan sebagainya? Boleh jadi beliau melihat dari keumuman maknanya. Walaupun lafadznya untuk ahli kitab, tetapi maknanya adalah untuk semua. Karena hakikatnya anak istri kita juga telah diberi kitab, yaitu Al-Quran. Baik. Kalau ahli kitab saja mendapatkan itu, maka ahli kitab yang paling besar juga layak mendapatkan itu, yaitu didebat dengan cara yang terbaik. Adapun kalau zalim, maka Allah Ta'ala sudah mengizinkan, yaitu apa? Wadribuhun, yaitu pukullah mereka sesuai dengan keperluan, bukan sesuka hati. Jangan istri dijadikan sebagai sansak, itu pun salah besar lagi. Tapi ada kalanya keras, ada kalanya lembut dan seterusnya. Faman zalam, barang siapa berbuat kezaliman, penganiayaan, yu'aqabu bima yastahiq, dia dihukum sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Mungkin yang ini memukul yang itu, yaitu si kakak memukul adik misalkan dengan kezaliman, maka si ayah membalas atau mungkin lihat apa yang layak dilakukan di situ, atau mungkin memecahkan piring adiknya, maka bukan piring yang ini dipecah juga, nanti ayah rugi, dua-duanya gak punya piring, tanggung jawab ayah. Tapi ayah menasihati untuk yang memecahkan piring, tanggung jawab, engkau punya tabungan kan, celengan kan, ambil duitnya, bayar ganti rugi dan sebagainya. Sesuai dengan kadarnya, tergantung kezalimannya dalam masalah apa. Hasbat tokoh, sesuai dengan kemampuan. Selama anak masih kecil kita mampu untuk itu. Ketika anak sudah besar, ini kadang sudah susah kita, rotan sudah terlalu keras, susah untuk ditekuk-tekuk kecuali dengan api misalkan. Ini memang sudah sangat susah. Makanya pendidikan adalah sejak kecil agar anak terbiasa dengan akhlak yang baik, dengan ketawaduan dan sebagainya. Wa fi hududis syar'il mutahhar, dan di dalam batasan-batasan syariat yang disucikan. Ya jangan berlebihan, sudah emosi kita pakai, kalau orang awam pakai sabuk itu pakai ikat pinggang, itu menyiksa, tidak boleh yang seperti itu. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, muru abna'akum bis-shalah lisab', perintahkan anak-anak kalian untuk sholat karena sudah berusia 7 tahun. Dohirnya lamnya adalah lam li ajlih dohirnya ya, atau lamu taklil, yaitu dengan alasan usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka dengan sebab sholat tadi, dengan sebab mereka meremehkan sholat misalkan. Masih anak-anak belum balik, tapi sudah 10 tahun, sudah waktunya untuk terkena pemukulan kalau masalah sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di dalam tempat di dalam pembaringannya, di atas pembaringannya. Dikhawatirkan berbahaya, maka dikasih pembatas-pembatas. Dunia sudah semakin rusak, orang sudah tidak peduli ini mahram atau bukan mahram, ini sesama lelaki atau bukan, sudah semakin rusak, sudah hancur. Naudzubillah, terutama yang di Thailand itu, kita sudah tak tahu ini laki-laki ke perempuan, wajahnya perempuan, tapi kalau ke toilet masuknya ke toilet laki-laki, kita bingung. Atau sebaliknya, dan seterusnya, serba kacau. Sampai ada yang ditolak di Saudi, wajahnya wajah perempuan tapi namanya adalah nama laki-laki, karena memang dia habis operasi apa gitu-gitu, trans apalah itu, transgender atau apa. Itu membuat kacau. Laki-laki tapi tahu-tahu berubah jadi perempuan. Tapi nanti kalau bapaknya mati, dia minta warisan laki-laki, kacau.
Ini nggak adil. Baik. Keadaan sudah semakin rusak, makanya Nabi sudah memberikan peringatan, yaitu dipisahkan dari tempat tidurnya. Mungkin masih di atas tempat tidur, masih kecil, tapi diusahakan ada guling untuk memisahkan itu. Kita sudah lihat sendiri, anak lihat sendiri di Yaman, bahkan di dalam masjid, bagaimana kakak beradik kecil laki sama-sama laki-laki sudah entah tak tahu ini kemasukan jin atau apa, atau lihat apa, sehingga seperti itu sampai orang-orang pun pada heran. Ini macam main-main, tapi kenapa nampak menimbulkan keraguan? Akhirnya betul-betul dipisah. Bukan sekedar main tentara atau gulat, tapi kenapa ada syahwat masuk dari gaya-gayanya. Kecil sudah banyak mengalami kerusakan karena lingkungan atau karena apa tidak tahu. Nah, sejak awal Nabi sudah memberikan kata putus, pisahkan di atas pembaringannya. Kita tidak tahu, jangan-jangan setan mengganggu, karena anak-anak rata-rata zikir mereka kurang, penjagaan kurang. Boleh jadi setan mempengaruhi ini dan itu juga. Fa idza ma nafa'al kalam yudrab, kalau ucapan tidak bermanfaat maka dipukul. Jadi sudah ada pen belum? Sudah siap? Sudah rehat sebentar, enggak apa. Wa hakadza ma'al fusaqi wal usah. Demikian pula sikap bersama orang-orang fasik dan para pendurhaka. Idza lam tajid fihimun nasihah, apabila engkau tidak mendapatkan nasihat pada mereka, yaitu nasihat tidak diterima, wa taujih, demikian pula pengarahan ilal khair, kepada kebaikan, wajaba alal mas'ulin ayyu adibu, wajib atas orang-orang yang bertanggung jawab, mas'ul yang bertanggung jawab itu, untuk mendidik mereka, melakukan takdib, pemukulan atau apa, lihat apa yang sesuai. Wa yazjaru, yaitu memberikan hardikan. Zajaro itu artinya adalah larangan dengan keras, mungkin dengan dipukul atau dihukum, asal orangnya yanzajir, yaitu tertahan. Bima yurdi'u anil batil, dengan cara yang menghalangi, mencegah mereka dari berbuat kebatilan. Wa yuqimul haqq, dan menegakkan kebenaran. Bukan asal semuanya disuruh diam, tapi ahlul haq tidak boleh bicara, tidak boleh untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, bukan begitu. Tapi kebenaran ditegakkan, kebatilan yang harus dihentikan. Wa alaihim ayyuqimul hududas syar'iyyah, dan mereka wajib untuk menegakkan hukuman-hukuman yang disyariatkan. Hudud yaitu biasanya adalah hukuman fisikal, dipanggil dengan hudud karena menjadi had, membatasi orang dari berbuat kebatilan. Ala ahliha, kepada keluarganya, tak tahu nih, ahliha, kepada orang yang berhak mendapatkan hudud tadi. Alaihim dohnya kembali ke para mas'ulin, berarti para orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk itu, untuk menegakkan hukum kepada orang yang layak mendapatkan itu. Hasbat taqah, sesuai dengan kemampuannya. Liqaulillahi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau mas'ulin, orang-orang yang berwenang mengatakan, oh kami tak mampu. Kalau tidak mampu jangan jadi mas'ulin. Jangan memegang amanah. Memegang amanah ada tanggung jawabnya, bukan sekedar untuk dapat gaji, tapi ada kewajiban-kewajiban di situ. Kalau emang saya tidak mampu jangan jadi penguasa, jangan jadi mungkin istilahnya gubernur atau bupati, karena tanggung jawab satu wilayah itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Jangan membebani diri melebihi kemampuan. Kalau hanya mampu sekelas ketua RT ya sudah itu aja, jangan tinggi-tinggi. Itu pun akan ditanya, kenapa di RT engkau ada perjudian, ada mabuk-mabukan, ada kesyirikan. Nah, gimana akan menjawab itu semua? Oh saya tak mampu mencegah itu semua. Jangan jadi ketua RT, masalah besar. Lebih baik cukup jadi kepala rumah tangga saja. Itu aja sudah tanggung jawabnya sangat besar. Baik. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih,
Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Man ismu syartin jazim dalam masalah nahwu. Dalam masalah usul fikih ini adalah apa? Lil umum. Karena apa? Karena dia isim mausul. Sebagian mengatakan isim mausul, tapi yang sesuai adalah ismu syarat. Ismu syarat ini adalah lit takmim. Siapapun dia, laki perempuan, besar kecil, tua muda, semuanya mendapatkan ini. Tentunya apa? Kalau yang belum balik ya, belum sampai wajib. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ru'yah di sini masuk ke dalamnya adalah al-ilmu. Mungkin kita tidak melihat tapi kita mendengar suatu kemungkaran. Karena di antara syarat untuk nahi mungkar adalah dua, yaitu apa? Al-ilmu wal qudrah, adanya pengetahuan dan adanya kemampuan. Kalau dia tidak tahu di situ ada kemungkaran, dia tidak sampai berdosa kalau dia tidak nahi mungkar, namanya tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, ada syarat kedua yaitu qudrah, ada kemampuan untuk mencegah kemungkaran atau tidak. Kalau ada kemampuan, wajib menjalankannya. Kalau tidak mampu, maka apa? Pergi. Jangan tetap di situ menyaksikan kemungkaran jadi setan bisu. Fal yughayyirhu biyadihi, fa ta'qibiyah, dan sebagai apa? Jawabus syarat. Ini adalah menunjukkan apa? Li ta'qib bila muhlah. Untuk langsung dilakukan tanpa ada penundaan. Jangan malah apa? Temannya tergelincir, entah sengaja atau lalai atau apa, dibiarkan saja tapi dicatat. Jadi aib 1, aib 2, aib 3 dan seterusnya. Nah, setelah sekian bulan atau sekian tahun baru dibongkar semuanya. Ini niat yang jahat seperti itu. Sementara hadisnya mengatakan begitu melihat kemungkaran langsung dirubah. Karena ada fa ta'qibiyah di sini. Lagi pula dari sisi yang lain, adanya masyrut itu terjadinya dengan sebab adanya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah melihat kemungkaran. Kalau sudah ada melihat kemungkaran, maka masyrutnya ada. Apa itu? Jawabnya yaitu segera merubahnya, bukan malah menunda-nunda. Kalau tidak mampu berarti apa? Ya jangan membiarkan diri melihat kemungkaran, menjadi saksi terus-menerus. Harus segera memisahkan diri. Baik. Merubah dengan tangannya. Fa'il lam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, ini fa-nya adalah apa? Adalah menunjukkan level yang berikutnya, yaitu intiqal, berpindah. Kalau tidak mampu dengan tangan, bukan gugur kewajiban, tapi apa? Dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, baru dengan cara yang paling akhir. Fa'il lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Tapi badan mampu tidak untuk meninggalkan majelis mungkar, mampu, ya berarti dia wajib untuk meninggalkan majelis mungkar berdasarkan dalil yang lain. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Setelah engkau ingat, maka jangan duduk bersama orang yang zalim itu. Jangan tetap duduk di situ. Baik, sudah tahu di depannya ada perempuan yang auratnya nampak, dalam hatinya mengatakan batil, haram, jahat kamu, busuk, tapi lihat terus. Enggak betul. Harus segera pergi kalau tidak mampu nahi mungkar. Baik. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aqaful iman. Kalau dia kemudian kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis siapa ya? Hadis Ibnu Mas'ud. Falaisa wara'a dzalika min imanin khardala apa itu? Misqala khardal, habbata khardalin. Tidak ada di belakang itu keimanan walaupun hanya seukuran biji sawi. Kalau nahi mungkar dengan hati pun tidak, berarti tidak ada iman dia. Itu kalau dia tahu ini kemungkaran. Kalau belum tahu ya namanya orang belum tahu bahwasanya ini mungkar, dia dimaafkan, namanya belum tahu. Tapi wajib belajar. Kemudian dikatakan di sini fa anta ya Abdullah. Kalau ini tadi hadis itu ya Abi Sa'id ini dan Muslim yang ini di hadapan kita. Maka engkau wahai hamba Allah, alaika an tajtahida hasba taqatik. Engkau wajib untuk bersungguh-sungguh. Ijtahada yajtahidu, yaitu badlul wusa' wastifraghut taqah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab usul. Asal dari ijtihad adalah badlul wusa', yaitu mencurahkan kemampuan, wa istifraghut taqah, menghabiskan
kekuasaan, kemampuan sama ya, kekuatan. Itulah ijtihad. Dari jahada, yaitu apa? Kerja keras. Sesuai dengan kemampuanmu. Fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'a ahlik, dengan keluargamu. Wa ma'a jiranik, dengan tetanggamu. Tahu tetangganya main musik, kita apa? Nasihati, mohon maaf tapi sebenarnya begini dan seterusnya. Itu aja kita sudah apa? Sudah sangat lemah yang seperti itu. Mengakui kelemahan iman kita, tapi berusaha untuk memperbaiki iman setiap hari. Berusaha untuk menambah kekuatan iman juga dan sebagainya. Nasihat dengan cara yang baik. Ya memang dimaklumi masyarakat kita korban dari apa? Korban dari budaya yang buruk, dari ulama su barangkali yang mendiamkan seperti ini. Bahkan sebagian ulamanya ketika dakwah pun apa? Pakai gitar. Bagaimana para masyarakat menyangka ini mungkar, ustadznya pun pakai gitar mendakwahi sampai kami terharu, kami nangis, habis itu kami tertawa dan seterusnya, malah gembira dengan ustadz yang pandai bernyanyi. Ya gimana masyarakat tidak tertipu dengan itu? Memang susah jadinya. Tapi kita berusaha untuk menyadarkan bahwasanya Nabi kita Rasulullah bukan orang yang tidak maksum. Rasulullah telah melarang main musik dan seterusnya. Kita nasihati baik-baik. Kalaupun masih ingin main musik karena sudah terlalu sudah jadi kecanduan di dalam hati, ya paling tidak jangan sampai ke rumah kami lah. Musiknya biar di rumah Anda saja. Bagaimana dia masuk ke rumah kami, tidak ketuk pintu, tidak minta izin masuk ke telinga kami, biar untuk telinga Anda saja. Ya kan, paling tidak kan. Orang lain tidak ingin, kenapa dipaksa untuk ikut dengar dangdut juga? Biar dia sendirilah, dia yang kepingin. Orang lain ingin istirahat mungkin atau apa. Mungkin pakai headphone lah atau apa. Paling tidak, kalau tidak mau berhenti mendengarkan nyanyian misalkan, ya sudah dengar sendiri, jangan tetangga yang lain dipaksa ikut mendengar. Kita kajian aja belum tentu orang tetangga yang lain mau terima. Kadang marah-marah di beberapa tempat itu, yang kajian kalian, kenapa kami harus dengar juga? Ya sudahlah, kita pelankan sedikit. Nah, demikian pula nyanyian lah. Tapi tahu-tahu mereka tidak adil. Orang awam banyak yang tidak adil. Wa ma'al ghairihim minal muslimin, dan bersama kaum muslimin yang lainnya. Ma'a tahrikil uslubil hasan, disertai dengan ma'a taharrika al uslubal hasan, sambil engkau berusaha untuk mencari metode yang bagus. Namanya dengan orang awam. Kadang kita kalau orang awam merokok, kita katakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dalil jelas, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. Pak, ini rokok boleh membunuh kita, tanpa merokok pun saya mati nanti. Kadang orang awam kan. Ya sudah, kita mungkin pakai ingatkan dengan cara yang lain, bahwasanya Bapak sendiri perlu bangun rumah. Coba satu rokok itu bisa jadi satu batu bata loh Pak. Dalam 1 tahun dapat berapa itu? Misalkan, atau kita ingatkan, ini kalau rokok kena baju aja Bapak tak terima. Ini rokok masuk ke apa itu, paru-paru, merusak atau apa misalkan. Apa yang kira-kira mampu dipahami oleh akal yang sangat dangkal tadi. Karena baru itu yang dia pahami misalkan. La'allaka tanjahu, semoga dengan itu engkau sukses. Sukses untuk apa? Mencegah kemungkaran tadi. Wala'allahu yustajabulak. Nah, kalau seperti ini hunya adalah dhamir sya'an, bukan kembali ke orang itu, tapi semoga dakwahmu diterima, yaitu apa? Nasihatmu tadi diterima. Yustajabulak. Seperti apa? Ada pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Para sahabat marah. Jelas dalilnya ma'ruf, la taqrabuz zina dan seterusnya. Dalil banyak sekali. Tapi Rasulullah, boleh jadi beliau melihat anak ini perlu dipahamkan dengan cara yang lain. Atardo antakuna fi ummik, apakah engkau ridho perzinahan terjadi pada ibumu dan seterusnya, pada saudarimu, pada anak perempuanmu, misalkan sudah punya anak perempuan. Dinasihati dengan cara yang lain. Kalau dengan sekedar dalil dia masih tidak paham juga misalkan, pakai cara yang lain. Wa idza qadarta bil yad, kalau engkau mampu dengan menggunakan tangan,
Kadorbi waladik, seperti memukul anakmu, au dorbi zaujatik, atau memukul istrimu. Ingda mukhalafatihi mali amrillah, tatkala mereka berdua menyelisihi perintah Allah atau syariat Allah. Wa adamin syiaihi malid dakwah, dan tatkala mereka berdua tidak mau mematuhi seruan. Wal haqqi wal huda, tidak mau mematuhi kebenaran dan petunjuk. Wa hakadha khadimuk, ini boleh khadimuk, boleh juga khadimak, tergantung kita niatkan sebagai apa khadim di sini. Demikian pula pembantumu. Idza lam yakum bil wajib, jika dia tidak menegakkan kewajiban, waktunya sholat tidak mau sholat, bahkan sampai waktu habis, misalkan hanya sibuk ngurus apa, diingatkan, karena dia nanti jadi tanggung jawab kita di sisi Allah juga. Dia di bawah kepemimpinan kita, pembantu itu. Pembantu kan pesuruh juga kan, disuruh ini disuruh itu, disuruh ini mau, tapi disuruh untuk sholat tidak mau. Ini cari pembantu yang lain. Baik. Itu pun perlu beberapa pembahasan, jangan sampai terjadi ikhtilat. Pembantu laki-laki nanti ikhtilat dengan tuan putri, atau pembantu perempuan ikhtilat dengan si tuannya atau anak tuan atau apa, sangat berbahaya itu. Tapi misalkan pembantu di sini adalah hamba sahaya urusannya lebih ringan karena dia hamba, bukan PRT, pembantu rumah tangga itu. Idza lam yakum bil wajib, jika dia tidak menjalankan kewajiban, walam yaqbalin nasihah, dan tidak menerima nasihat. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah, wallahu a'lam.